Sahabat Mata Bento, Kepulauan Maluku di Indonesia Timur dikenal dengan gugusan pulau-pulaunya yang indah, penghasil pala dan cengkeh, itu yang membuat dulu kolonial Belanda datang ke Indonesia. Tapi di sana juga penuh dengan orang-orang bertalenta, baik di bidang musik ataupun sepak bola. Nah, hari ini saya bertemu dengan seorang tokoh pemuda Maluku di Jakarta. Kelihatan penampilan yang seram, tapi beliau adalah orang baik, tutur katanya lembut dan sangat dekat dengan dunia seni. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Selamat siang, Bung Sandek. Selamat siang, Ya. Pak Bento. Ini tokoh kita yang sangat legendaris nih, yang selalu meliput kegiatan-kegiatan perfilman. Aduh, nggak ada kerjaan lagi. Gak ada kerjaan, sama dong kayak saya, nggak ada kerjaan. Iya. Selamat ulang tahun dulu, Bung Sandek. Aduh, Ya. hatur sembah nuwun, Ya. matur sembah nuwun sangat kalau Ya. kata orang Inggris. Orang Inggris. Berapa? 46 tahun ya? 43 tahun. Oh, 43 saya hidup tahun di dunia ini. Oh iya, oke, Bung Sandek. Nah, di usia yang ke-43 tahun ini, apa yang Bung Sandek rasakan? Artinya mungkin ada refleksi perjalanan selama hidup sampai hari ini. Ya, aku lahir di Kota Padang. Ibu aku orang Padang, ayah aku kebetulan seniman. Dari Maluku, yang sampai akhir hidupnya belum pernah lihat tanah Maluku. Iya. Jadi orang biasa bilang Ambon Kart gitu. Oh, Ambon Kart. Ya. Dari usia 7 bulan saya dibawa ke Jakarta, hidup dengan oma saya dan tante saya di daerah Keramat 8. Saya tumbuh besar menjadi anak-anak pada umumnya yang hidup di jalan dan dengan kebandelannya. Iya. Di usia yang 43 ini yang saya rasakan, saya harus terus melangkah menuju perubahan yang lebih baik lagi. Karena banyak dari diri saya yang sangat tidak baik. Iya. Jadi ada semacam introspeksi ya. Jadi dari Ya. perjalanan-perjalanan yang dulu ya. Ya. Bung Sandek, di balik penampilan Anda yang terlihat sangar, serem ini, ternyata Anda kan sangat dekat dengan dunia seni ya. Nah, Anda ini kan lahir dari keluarga seniman ya. Ya boleh dibilang gitu. Ayah Anda, Pak Charlie Setapi almarhum, adalah seorang aktor Ya. yang cukup dikenal pada zamannya. Bisa cerita sedikit nggak sampai sejauh mana mengenal ayah Anda, Bung Charlie itu ya? Aku memang tidak tinggal dengan ayahku. Namun rumah kami tidak terlalu jauh karena beliau tinggal di Percetakan Negara Johar Baru. Intensitasnya selalu ketemu. Iya. Namun aku tidak tinggal bersama orang tua. Ibu aku tinggal di Padang gitu. Yang saya baru ketemu ibu saya itu usia 6-7 tahun gitu. Waktu itu beliau datang mengajak saya di Jakarta dulu ada tempat permainan anak-anak yang sangat terkenal namanya Bobo di Senen. Oh iya, Bobo. Iya. Kita main di situ segala macam lah ya. Ayah saya dulu selalu mengajak saya pada saat beliau melakukan berkegiatan berkesenian. Contohnya saya pernah ikut bermain film di Selamat Tinggal Masa Remaja bersama Kiki Maria, Omang Arasiaan, dan Rano Karno kalau tidak salah film remajanya gitu. Iya. Ya, ini sedikit nostalgia ya. Karena jauh dari manggil apa sih, Papa waktu itu ya? Papa. Berarti sedikit sekali dong kenangan bersama beliau ya? Sedikit enggak, banyak pun juga enggak, karena saya terkenal anak yang bandel. Tapi saya ingat ada momen-momen pada saat beliau mendapatkan Piala Vidya pada saat FSI 1995. Yeah. Waktu itu saya lagi gemar berolahraga, beliau sengaja menjemput saya di tempat basket. Yeah. Minta didampingi ke Ratu Plaza. Waktu itu dibuat 21 Concert Hall di Ratu Plaza. Dan beliau mendapatkan pemeran pembantu terbaik gitu dalam sinetron Nyai Dasima karya Om Ali Shahab. Di tengah jalan beliau berbilang, ini sebuah prestasi
yang sangat dinantikan oleh para pemeran. Karena masuk nominasi aja sudah sesuatu, dapat juga sangat membanggakan buat beliau. Saya juga ingat pada tahun 1980 kalau tidak salah, dia dulu FFI juga masuk gitu nominasi. Kalau nggak salah Yuyun Pasien Rumah Sakit Jiwa, kalau nggak salah ya. Kan biasanya kan orang tua kepengen anaknya baik-baik aja gitu ya, jangan bandel. Pernah juga dong terjadi ya konflik anak dengan orang tua, ya biasalah kita temukan gitu ya. Iya, saat itu aku lagi in-innya di Jakarta gitu. Di Jakarta tempat yang paling kumpul anak-anak muda itu di Menteng, Taman Situ Lembang. Waktu itu beliau masih ada mobil operasional dari Om Ali Sahab, lagi datang main ke rumah keramat, tempat saya ada tinggal dengan Oma. Tentu saya refleks, saya cuci mobilnya apa, dengan catatan gue pengen pinjam dulu nih, mau ngapel nih. Selesai saya cuci, jam 6:30 itu saya mau jalan, dia cuma keluar, mau ngapain? Pinjam sebentar ke situ. Itu punya kantor, bukan barang gua. Lo punya Rebo West, SIM dulu kan dia bilang Rebo West gitu. Enggak, lo bisa isi bensin gitu. Enggak. Ntar kalau nabrak orang gimana? Kalau orangnya mati gimana? Gitu. Gak ada, lo nggak usah pakai gitu. Itu barang gua. Dan laki-laki harus berdiri di atas kaki sendiri. Itu yang selalu saya ingat. Dan itu yang memicu saya menjadi seseorang. Dan saya buktiin kepada dia, di usia saya 20 tahun saya punya rumah, saya punya mobil. Iya. Keras juga dia waktu itu ya, cara mendidiknya. Sangat keras, sangat keras. Sangat keras. Enggak, saya kan pernah dengar juga ada konflik yang lebih tajam lagi dari sekedar itu. Ya biasalah. Iya. Kalau nggak salah ya, yang saya dengar dulu kan, pengakuan Anda tiba-tiba Anda percaya bahwa dia sangat menyayangi Anda itu, Bung Sandek, setelah melihat ada tatonya di tangannya nama Anda itu. Gimana itu ceritanya gitu? Ya, ayah saya sangat keras. Suatu ketika waktu SMP saya dikasih anjing sama teman saya. Tentu karena merepotkan di rumah, oma saya sama tante saya kan repot bereskan, dikasih ke orang. Saya pulang sekolah saya sangat marah-marah sekali, berbicara yang tidak pantas kepada oma saya, gitu, ibu dari ayah saya, dari papa saya. Tante saya telepon ke kantornya papa. Wah, begitu saya tahu kalau sore dia datang itu saya ngibrit lari ke kantor PBNU ngumpet gitu. Oh, iya. Keramat tuh ya? Iya. Saya lihat, dia udah pulang nih. Iya. Aman dong. Iya. Pulang lah saya tidur. Tiba-tiba jam 2 malam dia datang. Dia datang, dia seret saya, dia pukul saya seperti laki-laki. Bukan seperti anak kepada ayah. Ayah kepada anak, tapi seperti laki-laki. Disitulah saya benar-benar timbul rasa dendam. Umur berapa waktu itu? Mungkin 14 tahun. 14 tahun. Nah kemudian sekarang kan Bung Sandek sangat menghormati almarhum ya. Iya. Sangat menghormati. Saya lihat tadi ada poster-poster almarhum di sini gitu. Itu kan bukti penghormatan anak terhadap orang tua. Nah, kapan itu terjadi semacamnya dalam tanda kutip rekonsiliasi lah? Aku tahun 2003-2004 sedang jadi-jadinya. Ya, aku menjadi saat itu di pemerintahan, gitu, menjadi pengawal menteri. Sampai 2005 saya menjadi satu-satunya orang staf khusus di kementerian. Pada saat itu kementerian belum punya staf khusus seperti sekarang, baru staf ahli menteri. Yang punya staf khusus hanya presiden, waktu presiden masih punya 5 orang staf khusus. Sampai saya dapat penghargaan itu dari Pak SBY. 2004 saya lagi Lemhanas. Ayah saya sedang aktif di Satu Merah Panggung pimpinan Ratna Sarumpait. Beliau sakit. Tentu pada saat saya bergelimang uang, bukan bergelimang, materi saya cukup. Saya cuma bilang, ya udah masukin aja rumah sakit, gue bayar semuanya. Agustus masuk, terus terakhir November masuk. Sebelum November masuk, dia datang jalan-jalan. Waktu itu rumah saya di Sawangan. Dia datang ke rumah saya. Setiap dia datang saya tinggal pergi.
Iya. Saya tinggal pergi, mau pulang saya panggilin taksi. Itu saya tidak anterin, saya panggilin taksi. Pada saat beliau mau masuk mobil, dia cuma tepukin saya, doain papa ya, bilang ya. Tidak beberapa hari kemudian beliau masuk rumah sakit Anfal. Selang berapa hari setelah masuk rumah sakit, sudah waktunya kita tarik nafas satu-satu. Saya ditelepon, saya datang. Saya datang, saya cuma lihat aja, gitu. Di sana dia di tempat itu udah tarik nafas, gitu, udah harus tinggal sedikit lagi. Oma saya bilang, lihat dong tuh papa kamu. Gue bilang, oh tuh jagoan mati juga, bagus deh mati. Udah gue biayain kok semuanya, udah. Gitu. Sampai segitunya. Iya. Setelah itu beliau meninggal. Pada saat itu ada Yayang Senur, Tante Yayang Senur dan Om Elmanik menunggui semuanya. Saya kan kalau orang meninggal kan dibawa ke di Cikini itu kan tempat rumah duka, belakangnya buat mandiin, gitu ya. Saya lihat situ, saya bilang, saya suruh pasukan saya udah atur segala macam, beliin baju deh itu. Tante Yayang bilang, Rek, lu nggak mau lihat papa? Udahlah biarin, saya bilang gitu. Om Elmanik bilang, gak boleh begitu kamu, itu kan ayah kak. Wah begitu loh. Nih sini ngomong, sini. Lama-lama gue pengang juga nih orang, gue bilang, sudah, gue masuk deh. Masuk tentu masih ada kerabat dan orang yang mandikan, saya lihat. Waktu orang dimandikan diputer begitu. Waktu sini saya lihat ada tato gambar ular di sini, dia punya. Saya lihat, oh ya udah oke. Pas dibalik, saya melihat ada tato burung. Tapi di atasnya ada tulisan kecil, namanya Sandek. Dan seketika saya diem, saya minta semua orang keluar dari situ. Seolah-olah ada film melintas di dalam di mata saya, dari saya kecil sampai saya besar. Di situ saya baru tahu bahwa ayahku sangat mencintai saya, tapi dengan cara yang berbeda. Dan terbukti sampai hari ini, dari sekian banyak anak-anak, aku yang paling jadi. Ada berapa yang mana? Beliau punya anak 3. 3 ya? Oh iya. Aku paling jadi. Iya. Gitu. Dan saya setengah jam dengan jenazahnya beliau. Setelah keluar, saya perintahkan kepada teman-teman untuk mencari bendera merah putih. Saya bungkus, pokoknya saat itu yang terbaik lah. Saat itu ada pendeta yang lagi namanya Erastus Sabdono. Saya telepon, suruh Erastus pimpin. Waktu itu, nggak bisa, saya bilang gue suruh pimpin. Waktu itu dulu orang banyak, bukan takut segan kali ya, karena saya bandel gitu ya. Mereka datang semuanya pimpin. Bahkan pada saat meninggal, teman-teman dari Patwal semuanya hadir gitu, karena saya masih di kementerian, banyak lah. Di depannya mobil-mobil jenderal. Jadi orang pikirnya meninggal jenderal karena ditutup sama bendera merah putih apa segala macam. Iya. Ada pengawalan juga ya. Wah, lengkap sekali. Dan seluruh surau di Sawangan saat itu berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi. Telah meninggal ayah dari Bang Sandek bla 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 bla. Dan ayah saya saat itu satu-satunya makam Nasrani salib di tengah-tengah makam Muslim di daerah Sawangan. Sampai hari ini masih ada? Sampai hari ini masih di situ? Masih di situ. Luar biasa ya. Karena dulu mungkin saya sangat baik dengan warga sekitar, saya banyak membantu pembangunan surau dan lain sebagainya. Itulah. Jadi saya menyadarkan penyesalan itu memang selalu belakangan. Iya. Gitu. Dan saya memberikan yang terbaik kepada ayah saya. Sampai akhirnya saya terjun ke organisasi film Parvi di Kuningan yang sangat dibanggakan oleh beliau. Yeah.